Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salati wassalamu ala asyrafil anbiya'il mustafa Muhammadin wa ala alihi wa man ihtada wa ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Kita melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ali bin Ahmad ibn Ali bin Hajar Al-Asqalani yang wafat tahun 852 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah, dan kita masih dalam pembahasan Kitabul Hajj. Sekarang memasuki bab yang baru. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi Allahumma amin. Babu sifatil hajj. Sifat yang dimaksud kalau dalam pembahasan fikih itu bukan sifat dalam nahwu. Kalau kita belajar nahwu sifat ya. Tapi kalau dalam bahasa fikih disebut sifat apa? Maksudnya adalah tata cara. Ya, jadi sifat itu maksudnya apa? Tata cara, bukan sifat. Ya. Misalkan sifatul hajj berarti tata cara haji, sifatul sholah berarti tata cara sholat. Maka di sini beliau akan membahas tata cara haji secara umum. Sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan gambaran umumnya tata cara haji dengan 3 bentuk manasik yang berbeda. Ya, cuma di sini beliau akan memaparkan satu hadis yang menggambarkan manasiknya Nabi SAW ketika beliau haji. Maka beliau mengatakan babu sifatil haji, bab tata cara haji. Wa dukhuli Makkah, dan masuk Mekah. Ya, dan masuk Mekah. Maka di sini hadis yang pertama beliau sebutkan ini hadis yang panjang, hadisnya Jabir. Ini terkenal dengan hadis manasiknya Nabi. Hadis ini hanya sebagian. Aslinya dalam Sahih Bukhari Muslim itu lebih panjang. Ya, kalau di kitabnya saya itu mungkin sekitar 3 halaman. Ya, itu isinya hadis ini. Tentang apa? Manasiknya Nabi. Itu cerita gimana hajinya Nabi. Dari awal sampai beliau balik pulang. Ya, tapi di sini beliau sebutkan sebagian hal yang penting saja. Ya, karena panjang itu karena beliau di situ ada khutbahnya, ada ceramahnya, itu disebutkan semua isi ceramahnya itu, jadi panjang. Maka di sini beliau cuma sebutkan bagian-bagian penting dari amaliyah haji. Baik. Maka hadis yang ke-621. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dunya wal akhirah Allahumma amin. An Jabir ibni Abdullah, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajja, beliau haji. Fa kharajna ma'ahu, maka kami keluar bersama beliau. Para sahabat ikut keluar haji. Hatta hingga idza ataina, ketika kami sampai Dzul Hulaifah, di Dzul Hulaifah. Nah, Dzul Hulaifah, posisi Dzul Hulaifah itu di luar kota Madinah. Maka Nabi keluar dari kota Madinah, kemudian nyampe daerah namanya Dzul Hulaifah, tapi nggak terlalu jauh. Maka ketika kami sampai Dzul Hulaifah, fawaladat Asma bintu Umais, maka Asma bintu Umais melahirkan. Ya. Asma bintu Umais melahirkan. Ya. Jadi beliau termasuk yang ikut apa? Yang ikut haji. Ya, perempuan sedang hamil ikut haji. Beliau melahirkan. Faqala, maka Nabi mengatakan pada Asma, iktasili, mandilah kamu. Wastansfiri bithaubin, dan tutupilah dengan kain. Ya, tutupilah dengan kain. Maksudnya tempat farjinya itu ditutupi dengan kain supaya darah nifasnya itu nggak ngelocor gitu loh. Ya kalau zaman sekarang pakai softtek gitu lah. Ya kawin softtek gitu loh. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu ya pakai kain biasa.
maka disuruh pakai kain untuk nifasnya. Wa ahrimi, dan ihramlah. Maka gini, wanita haid dan nifas itu boleh haji. Yang nggak boleh itu nanti tawaf. Semua amali haji, mau ihram, mau wukuf di Mina, wukuf di Arafah, wukuf mabit di Musdalifah, mabit di Mina, ya maka boleh semuanya, kecuali tawaf nggak oleh. Maka kalau tawaf, waktunya tawaf dia tunggu sampai suci. Ya makanya sebagian fuqaha atau sebagian orang yang haji atau umroh, biasanya mereka minum obat penunda haid. Jadi diminum obat penunda haid supaya nanti nggak ngeboti jamaah sing liyane. Kan dadi gawe misalkan wis enak-enak umur haid, waduh, dadi tentenan. Ya, karena kulihal kalau minum obat seperti itu apa boleh, nggak masalah. Ala kulihal, maka di sini beliau nyuruh Asma binti Umais yang ketika itu sedang nifas ya. Ahrimi. Wa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Lalu Nabi sholat di masjid Dzul Hulaifah. Kalau sekarang itu Bir Ali, ya, Bir Ali sekarang. Di situ ada masjid. Nah, masjid ini hendaknya apa? Orang kalau ihram dia habis mandi bersih-bersih sholat 2 rakaat. Sholat apa? Namanya sholat sunnah ihram. Summa raqibal qaswa, kemudian Nabi mulai naik ontanya. Qaswa itu nama ontanya. Naik onta qaswa, nama ontanya Nabi. Naik qaswa hatta hingga idza stawat bihi, ketika Nabi sudah apa jejek itu? Ya, sudah mapan gitulah di ontanya. Alal baidai, di tanah lapang. Ahalla, maka beliau mulai bertalbiyah bitauhid, dengan kalimat tauhid. Apa bunyinya? Labbaik Allahumma labbaik. Nah, Nabi mulai. Nah, jadi ini namanya ihram. Ihram itu niat dalam hati, niatnya untuk apa? Mau haji atau umroh. Kemudian lisannya mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, atau labbaik Allahumma hajjan wa umratan, atau labbaik Allahumma umratan. Kemarin dari 3 jenis manasik. Kemudian habis ngomong gitu langsung dilanjutkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hatta hingga idza ataina, hingga kami mendatangi al-baita, Ka'bah. Istalamar rukna, maka beliau menyentuh rukun. Rukun di sini maksudnya adalah tempat Hajar Aswad. Ya, rukun itu pojokan itu loh. Ya, rukun itu pojokan. Tapi yang dimaksud di sini pojokan yang ada batu Hajar Aswad. Beliau mulai dari situ, titik situ, beliau sentuh, ya. Kemudian beliau mulai faramala salasan. Romala itu jalan agak cepat, itu romal. Maka beliau ketika tawaf itu beliau jalannya agak cepat. 3 kali putaran itu jalannya agak cepat. Rodok melayu titik. Jalan agak cepat gitu. Wa masya arba'an, dan beliau berjalan biasa 4 kali, 4 putaran. Jadi salasan 3 putaran, arba'an 4 putaran. Jadi beliau lari agak jalan cepat itu 3 putaran. Kemudian jalan biasa 4 putaran. Summa, setelah selesai tawaf kan, summa ata maqama Ibrahim, lalu Nabi mendatangi maqam Ibrahim. Fasolla, lalu Nabi sholat. Nah, sholat ini maksudnya adalah sholat sunnah tawaf namanya. Disunahkan orang kalau habis tawaf sholat sunnah 2 rakaat. Di mana tempatnya? Dimanapun di area Masjidil Haram. Tapi paling utama di maqam Ibrahim. Ya, di belakangnya maqam Ibrahim. Kalau di Masjidil Haram itu biasanya rada ada kok Ka'bah terus tapi di kayak tutupan itu loh. Nah, itu maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim. Wa raja'a ila rukni. Kemudian Nabi kembali lagi ke rukun tadi, maksudnya rukun tadi ya, pojokan Hajar Aswad. Fastalamahu, Nabi menyentuh lagi. Tsumma kharaja minal babi, kemudian keluar dari pintu ila Safa, menuju Bukit Safa. Nah, selesai tawaf, beliau apa? Sa'i. Falamma dana minas Safa, ketika Nabi dekat dari Bukit Safa, qara'a, maka Nabi membaca ayat innas Safa wal Marwata min sya'airillah.
Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar Allah. Kemudian Nabi mengatakan ibda'u, mulailah bima bada'allahu bihi, dengan apa yang Allah memulai dengannya. Maknanya apa? Safa. Allah akan menyebutkan Safa dulu, maka mulainya dari Safa. Maka sa'i itu dimulai dari Safa. Saat gimana kalau ada orang mulainya dari Marwah? Karo misalkan. Maka yang dari Marwah ke Safa nggak dihitung satu. Nggak dihitung satu. Ya. Taib. Faraqiyas Safa, maka Nabi naik ke bukit Safa hatta ra'al bait, hingga Nabi melihat ke Ka'bah. Alhamdulillah. Fastaqbalal qiblah, lalu Nabi menghadap ke Ka'bah. Fawahadallaha, lalu Nabi mentauhidkan Allah, wa kabbarahu, dan bertakbir. Wa qala, dan Nabi mengucap la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya. Jadi Nabi ketika sebelum turun mulai sa'i, beliau ngadep ke Ka'bah. Kemudian membaca doa ini. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tsumma da'a baina dzalika, kemudian beliau doa. Jadi baca ini la ilaha illallah wahdahu, kemudian doa. Kemudian baca lagi, kemudian doa. Kemudian baca lagi, kemudian doa. Nah, itu yang dimaksud tsumma da'a, kemudian Nabi berdoa baina dzalika, di sela-sela hal itu salasa marat, sampai 3 kali. Baca zikir ini kemudian doa. Zikir ini terus doa. Zikir ini terus doa. Setelah selesai, tsumma nazala, kemudian baru mulai turun. Nah, ini baru mulai start, mulai. Minas Safa ilal Marwah, dari Safa ke Marwah. Fa fa'ala 'alal Marwah, lalu Nabi melakukan di atas bukit Marwah hatta idzan sabbat, ya. Hingga ketika sudah mantap, ya, menapak qadamahu, 2 kakinya Nabi, fi batnil wadi, ya, di apa batnil wadi itu? Bukit itu kan gini kan? Bukit itu kan gini. Batnil wadi itu sudah agak di bawah gitu loh. Nah, sudah agak turun. Ketika sudah agak turun, di sini disebutkan sa'a. Nabi mulai agak lari. Ya. Nabi mulai agak lari. Hatta idza sa'ada, dan ketika Nabi mulai naik ke bukit Marwah, masya, beliau jalan biasa. Ilal Marwah, ke Marwah. Fa fa'ala 'alal Marwah kama fa'ala 'ala Safa. Maka Nabi melakukan apa yang dilakukan di atas Marwah seperti yang beliau lakukan di atas Safa. Sama, sudah naik di atas, maka beliau ngadep lagi ke Ka'bah, kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Kemudian berdoa kepada Allah. Berdoanya terserah, baca zikir itu lagi, berdoa lagi, baca zikir itu lagi, 3 kali. Kemudian balik turun lagi, ya, dapat tengah-tengah, kemudian agak lari, kemudian naik ke Safa, jalan. Ya, jadi seperti itu sampai apa? 7 kali. Nanti berhenti di Marwah. Baik. Wa dzakarul hadis, lalu disebutkan hadis secara panjang. Ini ada terusannya panjang. Nah, ini tawafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sa'inya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah tawaf kudum. Ya. Adalah tawaf kudum. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan yang afdol kalau mau manasik, manasik yang paling utama antara ifrad, qiran sama tamattu, yang paling afdol ifrad. Yang paling afdol apa? Ifrad. Karena kemungkinan besar manasiknya Nabi itu ifrad. Karena kita sudah bicarakan cara cara manasik kan. Nih haji tamattu teko nang Mekah umroh. Jadi dia nggak tawaf kudum. Dia tidak tawaf kudum. Tawaf kudum itu cuma dilakukan sama haji ifrad atau haji qiran. Ya.
Dan para ulama banyak mengatakan bahwa hajinya Nabi ini haji ifrad. Ya, haji apa? Ifrad. Taib. Wa fihi, dan di dalam hadis itu lanjutan hadis. Falamma kana yaumut tarwiyah. Hari tarwiyah ini tanggal berapa? Masih ingat? Lali kan. Tanggal berapa? Kalau hari Arafah tanggal 9. Hari nahar tanggal 10. Hari tarwiyah tanggal hari tasrek. Hari tasrek. Hari tarwiyah tanggal 8. Oh, 8. Tanggal 8. Falamma kana yaumut tarwiyah, ketika hari tarwiyah tanggal berapa? 8. Tawajjahu ila Mina. Mereka semuanya mulai berangkat ke Mina. Ya. Maka Nabi termasuk Nabi apa? Berangkat ke Mina. Tapi Nabi nggak tahallul ya, karena soalnya hajinya bukan haji tamattu. Wa raqiba Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW naik tunggangannya. Fasalla biha dhuhra. Nabi sholat di sana, sholat zuhur, wal asra dan asar, wal maghrib wal isya wal fajr. Maghrib, isya dan subuh, berarti Nabi nginep. Summa makatha qalilan, lalu Nabi berdiam sejenak habis sholat subuh, hatta tala'ati syams, sampai matahari terbit. Fa'ajaza, setelah matahari terbit, fa'ajaza, maka Nabi lanjut itu maksudnya lanjut jalan. Ke arah mana? Ke arah Arafah, karena sudah tanggal 9 ini ya. Hatta ata Arafah, hingga Nabi datang ke Arafah. Fawajadal kubbata, lalu Nabi mendapati kubahnya. Kubah itu maksudnya di sini adalah kemah. Model kemah zaman dulu itu macam-macam kan, dari kulit ya zaman dulu ya. Nah, kubah itu model kemah yang seperti ini. Sing segitiga yang nggak terlalu besar. Kan ada kemah yang biasa gini gitu. Tenda lah, ada yang kemah gini. Kemah gini namanya kubah. Ya. Sampai Nabi datang ke kemahnya, qad duribat lahu, yang sudah dipasang. Duribat lahu, dipasang untuk Nabi, dipasang. Binamirah, dinamirah. Ya. Dinamirah, satu tempat. Ya. Fanazala biha, lalu Nabi berada di situ. Ya. Hatta idza zalati syamsu, hingga ketika matahari sudah condong ke barat, waktu zawal, waktu zuhur, amara bil qaswa. Ya. Maka Nabi memerintahkan ontanya qaswa, faruhilat lahu, lalu beliau berjalan ya bersama Nabi, ontanya berjalan bersama Nabi, dituntun gitu ya. Fa'ata batnal wadi, lalu Nabi datang ke pusat dari Arafah, di tengah-tengahnya itulah. Lalu apa? Fa khotoban nas, Nabi berkhutbah. Ini namanya khutbah Arafah. Namanya khutbah Arafah. Insyaallah kita ya bisa saksikan sampai hari ini kalau punya TV atau ndelok channel yang YouTube ya, channel Haramain lah. Itu kalau setiap tanggal 9 sana, 9 Saudi, habis zuhur pasti ada khutbah itu. Ya. Mengikuti Nabi SAW. Yang khutbah siapa ya? Macam-macam. Kadang ya imam-imam Masjidil Haram, kadang imam Masjid Nabawi, kadang ya kayak kementerian agamanya gitu, macam-macam. Summa adzana, kemudian setelah itu adzan zuhur. Summa aqama, lalu iqamah, fasalat zuhra, lalu Nabi salat zuhur. Summa aqama, lalu iqamah, fasalal asra, lalu Nabi salat asar. Berarti jamak takdim, di jamak. Walam yusalli bainahuma syai'an, dan Nabi tidak sholat di antara keduanya sedikit pun. Jadi langsung habis zuhur langsung asar. Summa raqibah, kemudian lanjut Nabi berjalan. Hatta atal mauqif, ya. Hingga Nabi mendatangi al mauqif. Mauqif itu tempat wukufnya Nabi. Tempat wukufnya Nabi. Hingga Nabi mendatangi tempat wukufnya, faja'ala batna naqatihi al-qaswa ila sakhra. Ya. Maka beliau meletakkan perut ontanya qaswa ke tanah, maksudnya diderukan. Ya, diderukan ontanya itu didudukkan. Wa ja'ala jabalal musyah, dan menjadikan gunung Musyah atau bukit Musyah, itu nama bukit, baina yadaihi, di hadapan beliau, wastaqbalal kiblah, dan beliau menghadap ke arah Ka'bah, ke arah Mekah. Ya.
Ya, saya juga nggak tahu ini tempat-tempatnya ini ya, belum pernah ke sana ya. Semoga-moga sarono kabeh ya. Wastaqbalal qiblah. Kemudian beliau menghadap kiblah, falam yazal waqifan. Dan beliau senantiasa tetap wukuf hatta gharabati syamsu, sampai matahari tenggelam. Ya, sampai matahari tenggelam. Apa yang dilakukan Nabi? Yus ndonga, zikir, eling pangeran, wis ngono tok isine. Ya, karena itu waktu-waktu memang waktu-waktu istijabah. Ya. Wa dhahabatis sufratu qalilan. Ya, wa dhahabat dan sudah pergi as-sufrah, cahaya kuning matahari, qalilan sedikit. Dalam artian sudah mulai surup, gitu ya. Hatta idza ghaba al-qursu, hatta hingga idza ketika ghaba sudah hilang al-qursu. Kurs itu bulatan matahari. Sampai hingga bulatan matahari benar-benar tenggelam di ufuk, wis maghrib temenan gitu ya. Maka beliau dafa'a, beliau berangkat. Dafa'a itu maksudnya di sini berangkat. Berangkat kemana? Musdalifah. Dieling-eling ya urutan ya, Mina, Arafah, Musdalifah, Mina maneh, terus Mekah, terus Mina. Itu. Ya, atau sebelumnya pertama kali ya Mekah dulu ya, itu baru Mina. Baik. Waqad syanaqa lil qasfa'i, dan Nabi SAW mengencangkan bagi qaswa'nya azimam, tali pelananya, tali bukan pelana ya, tali kakangnya. Hatta hingga idza ra'saha, inna ra'saha, kepala qaswa' la yusibu maurika rahlihi, ya, mengenai ya mengenai apa istilahnya itu ya, tempat tatakan, tatakan. Jadi kalau onta kan dikasih apa sih jenenge, dikasih untuk tempat tempat dudukan ya. Nah ini kayak tatakan nang ngisor gitu loh ya, angel digambarno. Pokoknya menyentuh bagian bagian belakang tubuhnya lah gitu, karena saking ditarik ya ambil Kanjeng Nabi gitu. Wa yaqulu biyadil yumna, kemudian Nabi mengatakan dengan tangan kanannya, ayuhan nas as-sakinatas sakinah, wahai manusia pelan-pelan gitu. Ya. Wa kullama ata jabalan, dan setiap Nabi mendatangi satu bukit minal jibal, dari bukit-bukit yang ada, arkhalaha, ya, Nabi mengendurkan, ya, mengendurkan laha untuk qaswa, mengendurkan tali kekangnya, ya, gak ditarik gitu loh, qalilan sedikit, hatta tas'ada, hingga qaswa bisa naik, ya, kalau lewat batu-batu agak bukit-bukitan gitu ya, hatta ata al Musdalifah, sampai Nabi datang ke Musdalifah. Ya, kalau sekarang jalannya sudah los gitu ya, terus gak usah wong menek-menek. Zaman dulu kan ya, zaman dulu 1400 tahun yang lalu ya, jadi pada nabi saiki. Fasalla bihal maghrib wal isya, maka Nabi sholat di Musdalifah, sholat maghrib isya, bi adzanin wahid, dengan satu adzan, wa iqamatain, dengan dua iqamah. Walam yusabbih, dan Nabi tidak yusabbih di sini sholat sunnah. Nah, jadi bukan bertasbih zikir, bukan, tapi sholat sunnah. Walam yusabbih, dan Nabi tidak sholat sunnah, bainahuma, antara dua sholat itu, antara sholat maghrib dan isya'nya, dijamak ya, syai'an sedikit pun. Berarti ketika di Musdalifah jamaknya jamak takhir. Tsumma taja'a, lalu Nabi SAW duduk hatta tala al-fajru, hingga taja'a di sini ya bukan duduk ya, rebahan lah. Ya, rebahan maksudnya istirahat. Hingga terbit fajar. Maka mabit, ini namanya mabit. Nginep nang Musdalifah. Fasal al-fajr, ketika terbit fajar maka Nabi sholat subuh. Hina tabayyana lahu subhu, ketika sudah jelas bagi Nabi waktu subuh. Bi adzanin wa iqamah, dengan satu adzan dan iqamah. Tsumma, kemudian raqiba, Nabi naik lagi menunggangi ontanya. Ketika habis sholat subuh, hatta ata al masy'arul haram, hingga mendatangi masy'arul haram. Ya. Humay, kok nggak di rumah aja?
Hatta atal Masyarul Haram itu sebuah bukit yang ada di ujung Musdalifah. Ya, itu Masyarul Haram. Itu sebuah bukit yang ada di ujung Musdalifah. Jadi habis sholat subuh, Nabi berangkat ke Masyarul Haram ini, bukit kecil yang ada di ujung Musdalifah itu. Nah, ngapain Nabi ke sana? Habis sholat subuh, fastaqbalal qiblah, Nabi menghadap ke arah kiblat lagi. Fada'ahu, kemudian Nabi berdoa kepada Allah. Di sini kembali pada Allah, duduk sini. Kembali pada Allah. Wa kabbarahu, mengagungkan Allah, wa halalahu, dan bertahlil. Falam yazal waqifan, dan Nabi senantiasa berdiri di situ hatta asfaro jiddan, sampai asfaro, matahari, cahaya matahari menguning. Ya, sampai cahaya matahari apa? Menguning, jiddan banget gitu ya. Ya, menguning sekali gitu lah. Dalam artian matahari sudah mulai memancarkan sinarnya, kelihatan di ufuk timur gitu. Setelah itu fadafa'a, maka Nabi mulai berangkat lagi qabla an tatul asyamsu, sebelum matahari terbit. Soalnya kalau matahari sudah terbit, cahayanya juga gak kuning lagi, langit itu gak kuning, langit itu sudah putih gitu ya. Nah, jadi cahaya kuning ini cahaya ketika matahari sudah memuncul, itu cahaya kuning. Maka sebelum muncul cahaya kuning, sebelum terbit matahari, Nabi sudah berangkat lagi. Berangkat ke mana? Ini berangkat ke Mina. Berangkat ke Mina. Hatta atal jamroh, sampai Nabi mendatangi hatta atabatna Muhasir, sampai Nabi datang ke Wadi Muhasir. Nah, kemarin saya sampaikan. Wadi Muhasir itu daerah antara Musdalifah dengan Mina. Nah, apa yang dilakukan di Wadi Muhasir? Ya, Wadi Muhasir nanti dianjurkan untuk ngambil kerikil, ngambilnya di situ. Faharraka qalilan, lalu Nabi menggerakkan ontanya sedikit. Tsumma salakat tariqal wusta, lalu Nabi menempuh jalan bagian tengah. Ya, ada kemungkinan Wadil Muhasir ini memiliki beberapa jalan. Nabi ngambil bagian tengah, gitu ya. Allati takhruju 'alal jamratil kubra, yang langsung tembus ke Jamratul Kubra. Ya. Hatta atal jamrah allati 'inda syajarah, hingga Nabi terus ya melewati jamrah yang di dekat pohon. Zaman itu ya, saya kira sembuhin lampu wite pisan, kena pembangunan. Ya, al-jamrah allati inda syajarah, ini jamrah Aqabah. Jamrah Aqabah. Ya. Faramaha bisab'i hasayatin, lalu Nabi melempar di jamrah Aqabah itu. Ya, jamrah Aqabah itu melempar berapa? 7 hasayat, kerikil. Yukabbiru ma'a kulli hasatin minha, Nabi bertakbir di setiap kerikil dari 7 tadi. Ya. Maka Nabi apa? Bertakbir di setiap kerikilnya. Ya. Mithla hasal khadfi afan. Semisal kerikil untuk khadf itu apa ya? Nepil. Tapi nepil cara Arab, gak nepil. Jadi yang nggak terlalu besar ya. Jadi yang mungkin seginilah ya kerikilnya itu. Taib. Roma min batnil wadi, beliau melempar dari bagian tengah dari wadi di Mina tersebut. Tsumman sarafa, kemudian Nabi pergi ilal manhar, tempat penyembelihan. Manhar, tempat penyembelihan. Fanahara, lalu Nabi menyembelih. Ya, Nabi menyembelih. Ya, maka yang disembelih Nabi adalah hewan kurban. Disembelih Nabi hewan kurban. Karena Nabi nggak melakukan larangan dalam haji ya. Nggak mungkin ya Nabi melakukan larangan haji. Ya, jadi yang disembelih Nabi adalah hewan kurban. Ya, jadi ketika hari tanggal 10 ini, orang-orang yang nyembelih itu ada yang nyembelih dam kalau dia punya denda haji, atau dia menyembelih apa? Kurban. Nah, jamaah haji ono salat Id tak gak? Nggak ada. Jamaah haji nggak salat Id. Ya, jadi kira kok aku nonton siaran nih jamaah haji kok gak sembahyang Id belas sih. Gak ada sembahyang Id. Wong haji gak ada sembahyang Id ya. Tsumma raqiba Rasulullah, kemudian Rasulullah naik menunggangi kendaraannya. Fa afadha ilal bait, lalu Nabi pergi ilal bait ke Ka'bah.
Ya. Nah, pergi ke Ka'bah. Ini ngapain? Nabi di sana tawaf. Tawafnya ini disebut dengan tawaf rukun atau tawaf ifadah. Ya. Fasalla bi Makkah adz-dzuhra. Lalu Nabi sholat zuhur di Mekah. Ya. Jadi Nabi ketika di Mina itu hari ke-10 itu datang, lempar jumroh, nyembelih hewan, kemudian pergi ke Mekah, beliau tawaf rukun, kemudian cukur rambut, selesai sudah tahallul. Beliau sholat zuhur di Mekah, kemudian balik ke Mina untuk apa? Mabit selama hari tasyrik. Ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim mutawwalan dengan lebih panjang. Ya. Ini masih sepertiganya, mungkin seperempatnya. Baik. Ya, maka hadis ini memberikan ya beberapa pelajaran ya mungkin nggak perlu kita sebutkan pelajaran spesifiknya satu persatu ya. Tapi hadis ini memberikan pelajaran secara umum apa? Bentuk atau tata cara haji. Tata cara haji. Hadis ini memberikan gambaran ke kita apa? Tata cara haji secara umum. Ya, tata cara haji secara umum. Pelajaran kedua dari hadis ini juga, wanita yang haid dan nifas tetap boleh haji ataupun umroh. Ya, wanita yang haid atau nifas tetap boleh haji ataupun umroh dan melakukan semua amaliyahnya kecuali tawaf di Baitullah. Awas, nah ada kamera sini, agak sini, nggak boleh. Ya, kecuali tawaf seperti ucapannya Nabi pada Asma bintu Umais tadi. Ya. Baik, ya saya kira satu hadis ini cukup ya. Rata suwe ya. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam.